Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat hari Minggu. Apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabdanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini di seluruh dunia banyak orang sedang berada dalam tahap penantian akan hadirnya vaksin COVID-19. Kehadiran vaksin adalah kabar baik yang sangat dinanti. Namun tak dapat dipungkiri bahwa hadirnya vaksin selalu menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menyambut dengan gembira, ada pula yang malah takut karena adanya prasangka buruk. Vaksin dapat membahayakan raga. Terlepas dari itu semua,
Hadirnya vaksin seperti kedatangan Yesus sama-sama dinantikan. Akan tetapi, vaksin tetaplah vaksin. Ia datang sebagai pemberi harapan akan keberlangsungan hidup kita di dunia, bukan sebagai penyelamat dunia dari kekeruhan dan kekelaman dosa selayaknya Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Advent yang ketiga, Minggu Gaudete, yang berarti kita bersukacita karena kelahiran Tuhan sudah semakin dekat. Namun apakah benar bahwa hati kita sungguh bersukacita untuk sebuah penantian akan datangnya Tuhan? Jangan-jangan kita sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka berdoa menantikan kedatangan Mesias, berharap banyak akan keselamatan dan pembebasan. Tetapi ketika Yesus datang sebagai Mesias, mereka tidak menerimanya, bahkan menolaknya. Saudara-saudari, hari ini kita diingatkan kembali oleh beberapa tokoh penting dalam kitab suci yang mewartakan kabar baik akan kedatangan Tuhan yang sudah seharusnya kita terima dengan penuh sukacita. Yang pertama ada Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Ia mengungkapkan kebahagiaannya karena diurapi dan dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik. Ia memberikan kabar baik kepada orang-orang Israel karena mereka akan memperoleh keselamatan dan pembebasan. Yang kedua adalah Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, memberikan semangat dan mengajak umat untuk tetap berdoa di dalam Kristus dan menjauhkan diri dari segala macam kejahatan, agar kelak kedatangan Yesus yang kedua mendatangkan kebahagiaan bagi setiap jiwa. Lalu yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis, yang dalam bacaan Injil hari ini memberi kesaksian tentang kedatangan Yesus sebagai terang. Yohanes memberikan kesaksian yang baik dan benar tentang Yesus. Dia sendiri mengakui bahwa dirinya bukanlah Mesias, bukanlah Nabi, bukan pula Elia. Dengan rendah hati, ia berkata, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun." Dia tahu tugasnya hanya sebagai pewarta kabar baik tentang Yesus. Menurut Yohanes, terang itu sudah ada dan hadir untuk menghalau kegelapan. Yang dikehendaki dari kita ialah menerimanya dengan gembira. Terang itu sudah bersinar. Hanya saja orang perlu mengenalinya dengan baik.
Saudara-saudari yang terkasih, kesaksian yang diberikan oleh Yohanes menjadi kabar buruk, ketakutan, bahkan ancaman bagi pemimpin agama pada waktu itu. Mengapa? Sebab diyakini bahwa ketika Mesias datang, ia akan melakukan 3 hal. Pertama, Mesias akan menafsirkan hukum Taurat secara benar, bukan seperti dilakukan oleh ahli Alkitab dan teolog, yaitu para rabi. Kedua, Mesias akan memulihkan martabat dan fungsi bait Allah. Ketiga, Mesias akan membersihkan institusi agama dari korupsi. Itulah yang mereka takuti. Di depan umat, para pemimpin agama berdoa agar Mesias lekas datang. Akan tetapi, di dalam hati, sebenarnya mereka mengharapkan Mesias untuk jangan segera datang dan bahkan terkesan menolaknya. Kedatangan Yesus menjadi ancaman bagi mereka, dan sudah tentu mereka tidak bahagia dalam menyambutnya. Saudara-saudariku yang terkasih, maka dari itu, berbahagialah kita bila dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan, hati ini dipenuhi dengan kebahagiaan, bukan ketakutan, seperti halnya pemimpin agama dan koleganya pada masa itu. Mari kita menyiapkan hati dengan sukacita, membersihkan hati menjadi semakin kudus dan tak bercela, agar Tuhan sudi lahir di dalam palungan hati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau mengutus putramu sebagai terang yang menghalau kegelapan dosa kami. Pimpinlah hati kami agar bisa menerima terang itu dengan sukacita, sembari tetap berdoa dan menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, agar saat tiba waktunya nanti, kami pun bisa berbahagia bersama putramu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.